Pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Hari ini, 19 September 2022, tepat 2 tahun peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia Zandabani di Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Bagaimana proses hukum terhadap terduga pelakunya? Kami tidak tahu apakah mereka sudah proses hukum atau belum. Intinya adalah proses hukumnya belum dilakukan di Mahkamah Militer 3. Jadi seperti kasus ini ditinggalkan oleh pemerintah atau ditutup ya, pemerintah menganggap bahwa orang Papua dalam hal ini secara khusus korban lupa dengan kejadian itu. Padahal justru yang terjadi sebaliknya ya, itu menambah luka dan amarah yang tersimpan di keluarga korban dan juga di orang Papua. Hari ini, 2 tahun lalu, tepatnya 19 September 2020, berita keterlibatan prajurit TNI membunuh seorang tokoh agama di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, sempat mencuat di publik Nusantara hingga lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Meski sempat terjadi saling tuding antara kelompok TPNPB dan TNI Polri tentang pelaku, namun belakangan hasil investigasi sejumlah tim, termasuk tim gabungan pencari fakta TGPF Intan Jaya yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kuat dugaan ada keterlibatan anggota TNI. Ialah Pendeta Yeremia Zandabani, penerjemah Alkitab dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa suku Moni yang menjadi korban penembakan dan penikaman. Berdasarkan temuan dan analisis peristiwa, Komnas HAM RI menyimpulkan Pendeta Yeremia Zandabani ditembak dalam jarak dekat oleh Alpius, wakil dan Ramil Hitadipa, sebagai pelaku langsung yang melakukan penyiksaan dan atau extrajudicial killing terhadap Pendeta Yeremia Zandabani. Pendeta Zandabani yang ditemukan di dalam kandang ternak babi diduga meninggal karena kehabisan darah yang cukup banyak akibat luka tembak dalam jarak dekat di lengan kiri atas dan luka tikam dengan pisau militer di bagian leher belakang. Atas laporan berbagai tim kemanusiaan di lapangan, hingga tim yang dibentuk pemerintah seperti TGPF juga Komnas HAM RI, pemerintah mendorong perlunya proses hukum lebih lanjut atas terduga pelaku dari TNI tersebut. Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zandabani pada tanggal 19 September 2020. Informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat, meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Dan berikutnya, untuk selanjutnya
Pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara. Sejauh menyangkut tindak pidana yang berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, dan untuk itu pemerintah juga meminta Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas untuk mengawal proses selanjutnya. Laporan dari TGPF ini bisa menjadi bahan dalam rangka pro justisia. Namun, hingga memasuki 2 tahun peristiwa Hitadipa, proses hukum terhadap pelaku tak kunjung terjadi. Dari penelusuran Jubi di website resmi Pengadilan Militer, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer 3 Jayapura, tidak ditemukan data terkait peristiwa Hitadipa 2020. Melihat ketiadaan informasi di website resmi Pengadilan Militer itu, diduga proses hukum terhadap terduga pelaku pembunuhan di Hitadipa jalan di tempat atau tidak ada progres. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan tim Koalisi Pengacara HAM Papua, Anum Siregar. Anum Siregar mengatakan, hingga saat ini pihaknya tak kunjung mendapat informasi perihal progres sidang terkait terduga pelaku. Menurutnya, belum ada satupun yang diproses hukum para terduga pelaku dari semua rentetan peristiwa di Intan Jaya, mulai dari pembakaran rumah dinas kesehatan, kemudian pembunuhan Zandambani bersaudara, Pendeta Yeremia Zandambani, serta katekis Gereja Katolik di Sugapa. Nah, dari apa yang kami cek bahwa hingga saat ini proses hukumnya belum ada. Kalau yang kita pernah dengar pada saat itu justru yang yang nampak lebih dulu disampaikan oleh Danpuspom TNI AD itu adalah tentang proses hukum 8 orang yang diduga membakar rumah dinas itu. Nah, tapi pada saat pertengahan jalan pun, waktu proses itu jalan, ada pernyataan dari Danpuspom TNI AD. Dia mengatakan bahwa ada yang tidak bisa diperiksa karena sedang melakukan tugas komando operasi Satgas Minang Siri di Papua untuk pengamanan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa proses sidang jalan, tapi ada yang tidak bisa hadir di persidangan karena dengan alasan itu. Sebenarnya ini sebenarnya bagian dari upaya untuk lari dari tanggung jawab proses hukum. Itu untuk 8 orang kasus pembakaran rumah dinas. Tapi untuk pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zandambani itu jauh lebih tidak dapat kita pantau atau bahkan tidak terpublikasi sama sekali prosesnya, dan kita menduga kuat bahwa sebenarnya proses itu belum terjadi, proses hukum terhadap Pendeta Yeremia Zandambani. Jadi negara sengaja mengabaikan itu. Jadi menurut kami proses sidang seperti itu sebenarnya bukan menyidangkan, tapi justru melindungi pelaku, mengamankan pelaku yang sebenarnya merugikan institusi itu sendiri pada akhirnya. Tak hanya tim kuasa hukum, keluarga korban Pendeta Yeremia Zandambani pun tidak tahu menau dengan perkembangan proses hukum terhadap terduga pelaku yang membunuh ayah mereka. Kami tidak tahu apakah mereka sudah proses hukum atau belum, karena mereka minta kami supaya proses hukumnya itu melalui pengadilan militer, tapi kami tolak. Jadi sampai saat ini belum ada. Kami rasa kasus-kasus yang terjadi di Papua ini itu selalu tertutup, dan kami rasa kalau untuk Bapak kasus ini juga kalau pengadilan militer akan terjadi hal yang seperti itu. Jadi kami tolak, tidak usah di militer begitu. Mengenang kematian ayahnya di tahun kedua ini, Rode Zandambani bersama keluarga mengharapkan proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara pengadilan HAM. Kalau memang mau disidangkan setelah tahu
itu ya di HAM saja, di pengadilan HAM seperti itu.